Kabar bahagia datang dari gitaris grup band Wali, Aan Kurnia alias Apoy, yang baru beberapa waktu lalu baru saja menamatkan studi S2-nya di Perguruan Tinggi Latansa Masyiro, Rangkas Bitung, Banten. Yang paling menarik adalah Apoy memperoleh hasil yang cukup memuaskan dengan predikat cum laude di bidang sumber daya manusia. Kabar bahagia itu ia bagikan di laman foto berbagi miliknya. Dalam upacara wisuda Perguruan Tinggi Latansa Masyiro tahun akademik 2022-2023 secara resmi dibuka. Allahumma fi umurika bihadayna wa bifadlika salmina wa bifahfahna wa amrina minumana wa inakadai astagfirullah wa atubu ilaik. Di tengah rentetan syuting stripping sinetron Amanah Wali, Apoy ternyata masih menyisihkan waktunya untuk melanjutkan studinya ke tahap yang lebih tinggi. Hal itu tentunya membuat keluarga bahagia. Lantas benarkah personil Wali yang lain seperti Faang, Tommy, dan Ovi tergerak untuk mengikuti jejak Apoy? Atau diam-diam mereka kini tengah menempuh S2? Iya, cita-citanya pengen jadi perawat, bisa merawat orang tua, istri merawat anak. Iya benar. Siapa aja pokoknya dia mah dirawat. Dari awal berjuang pun kan kita pengennya jadi anak band. Ya maksudnya menciptakan karya yang mudah-mudahan karya kita diterima sama masyarakat. Amin. Terus juga karyanya bisa mewakili perasaan masyarakat juga kayak gitu-gitu. Jadi yang kayak gitu-gitu kita jaga banget gitu. Kita jaga keistiqomahan itu. Ya alhamdulillah sampai sekarang alhamdulillah Wali masih tetap, walaupun misalnya orang ada yang Wali ya sekarang udah main sinetron apa lupa main band, kita alhamdulillah masih manggung juga masih, terus Apoy juga nyiptain lagu juga sampai sekarang juga masih gitu. Di tempat terpisah, hal serupa juga dirasakan oleh Oki Stiana Dewi yang baru saja menyaksikan ibunda tercintanya yang baru saja wisuda bersama para santri tahfiz. Yunifah Lismawati telah berhasil menyelesaikan 10 juz. Pokoknya dia nyamperin ke Oki pasti. Tapi jangan rasa bangga dan bahagia atas pencapaian Naswa. Insya Allah ilmu yang sudah Naswa pelajari bisa menjadi bekal Naswa sama-sama kami berikan pesan itu. Katamu kajian fikir agar kamu bisa mendoakan ayah dan ibu, agar ayah dan ibu bisa mendapatkan surga dari lantunan yang baju pink bang, yang baju putih bang tuh, baju merah putih. Kami ingat benar pesanmu itu. Kini, lihatlah di sini, di pentas yang megah ini, mendekap pesanmu dengan ketangguhan hati yang melatih. Ada adik kami, Cindy maupun Ricis, boleh maju ke depan sebentar. Baik. Doakan ibu sehat ya teman-teman sekalian. Ibu punya autoimun, Bapak garis, tapi Allah sehatkan karena Quran insya Allah. Ibu di sebelah kiri di sini. Tadi ibu menyampaikan mau memberikan hadiah kepada, ibu mau duduk? Nanti aja. Ibu mau memberikan hadiah kepada Farhan. Farhan boleh maju sebentar? Dari ibu, sesama wisudawan dan wisudawati pada hari ini.
boleh diberikan kepada Farhan. Terima kasih Ibu atas hadiahnya untuk Farhan. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu kami, di situ ada Bunda Cindy, sebentar lagi ada adik kami Rian Ricis juga akan hadir. Kami berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena pesantren tahfidz Maskanul Hufad Yunifah, di mana dalam setiap hari Ibu menghabiskan waktu 6-7 jam untuk bersama dengan Al-Quran dan memiliki 10 orang guru termasuk Umi Dela, Mada Ayu, Ustazah Regina, Ustazah Madani, Ustazah Sauna, Ustazah Lydia, dan masih banyak lagi. Terima kasih karena sudah sabar dalam membimbing Ibu, dan terima kasih untuk seluruh guru-guru semuanya yang telah sabar dalam membimbing murid-murid Maskanul Hufad. Hari ini Masya Allah kami sangat bahagia karena kami menyelenggarakan wisuda tahfidz dari pesantren Quran kami, yaitu pesantren Quran Maskanul Hufad, di mana ini berbeda dengan wisuda-wisuda sebelumnya. Wisuda ini adalah wisuda yang ke-11 dan wisuda kali ini yang berbeda adalah alhamdulillah ini jadi motivasi saya dan juga adik saya dan juga Om Idan, adiknya Ibu pasti termotivasi sekali untuk bersungguh-sungguh bersama Quran bersama Ibu, karena hari ini Ibu adalah orang yang juga diwisuda dengan hafalan Quran 10 juz, Masya Allah, di mana saya memberikan sertifikat mewakili guru-guru yang lain yang mengajar di Maskanul Hufad kepada Ibu. Tentu ini menjadi sebuah hal yang istimewa bagi saya pribadi. Saya jadi termotivasi untuk terus bersama dengan Al-Quran karena bisa dibilang di antara kami semua yang paling luar biasa terhadap Quran itu adalah Ibu sebetulnya. Sekarang di tahun 2022 akhir ini, Ibu pada akhirnya menyelesaikan hafalan 10 juznya dan masih terus berlanjut insya Allah ya Bu, karena Ibu mengatakan di tahun berikutnya mudah-mudahan bisa bertambah lagi hafalannya. Begitu teman-teman semua, jadi hari ini saya terharu. Rangkaian acara hari ini diawali dengan saya membuka, kemudian banyak sekali anak-anak yang tidak punya ayah, tidak punya ibu yang menghafalkan Al-Quran dan juga dibiayai oleh para donatur dan orang tua asuh, Masya Allah. Dan terima kasih juga kepada Ibu dan donatur lainnya karena telah memberikan hadiah umroh. Tadi Ibu memberikan 2 hadiah umroh kepada gurunya Ibu, yang juga dulu beliau-beliau ini adalah orang yang belajar di Maskanul Hufad yang kemudian menjadi guru dan sekarang mengajari Ibu. Ibu sehari itu belajar Quran atau membaca setoran Quran sehari menghabiskan 6-7 jam bersama dengan Quran dengan 10 orang guru yang berbeda-beda sampai akhirnya menyelesaikan hafalannya. Gimana Ibu perasaannya wisuda sama anaknya sendiri? Kayak jadi nggak enak ya teman-teman semua ya. Ibu, memang perlu perjuangan itu. Kan subuh tuh habis subuh ngaji sampai berapa jam tuh? 4:30, 5:30, 6:30, 7, 3 jam. Habis subuh 3 jam. Tapi kalau di rumah Ibu ngaji habis zuhur, pokoknya habis sholat. Jadi gurunya dipanggil-panggil, kita pakai Zoom. Nah, kalau di rumah mau tidur ngaji lagi. Habis isya ya. Habis isya tuh 8:30 ya. 9:30, 10:30, 11:30, 3 jam. Siang-siang nanti ngaji lagi. 6 jam sampai 7 jam. Kenapa Ibu mau jadi penghafal Quran? Karena nanti Ibu mau kasih ke mahkota ke orang tua Ibu. Oh. Kan Ibu masih punya orang tua. Nanti Ibu kasih ke orang tua kita ya sayang. Apa kabar sama kita Dek? Harus Dek. Iya, nanti Uma boleh menghafal. Nanti biar kasih ke mahkota ke Ibu. Masya Allah. Iya. Jadi Ibu ini usianya 58 tahun ya, menjelang usia 60 tahun. Masih terus menghafalkan Quran sampai hari ini. Tapi menuntut ilmu itu tidak mengenal usia. Gimana ya, kayak kalau misalnya seorang ibu melihat anaknya, ini anakku nih sudah misalnya pencapaiannya gitu ya. Kalau sekarang Masya Allah ibuku, kayak pastilah ada rasa bangga, terus juga terharu, terus juga karena ini ya, karena kan ibu usianya kan sudah usia atas gitu ya, udah 58 tahun, tapi semangat belajarnya itu nggak pernah putus gitu. Semangat belajarnya yang membuat Cindy dan juga Ricis Woki kan untuk semakin ke-trigger untuk belajar terus gitu. Iya. Itu termotivasi sih anaknya pasti. Lihat aja tapi terharu, iya. Jadi terharu, jadi ibu masih punya semangat belajar, masih semangat membaca Al-Quran. Jadi motivasi juga buat adik-adiknya dan anak-anaknya. Iya, motivasi buat kita.
Di balik rasa bahagia itu terselip kesedihan yang mendalam lantaran Oki bakal melakukan perjalanan dakwahnya ke negeri Paman Sam Amerika selama 1 bulan. Akankah dalam safari dakwahnya itu Oki bakal membawa anak-anaknya dan suami? Jadi informasi juga teman-teman semua, besok insya Allah, makanya doakan ibu sehat juga, karena besok itu saya, suami, ibu, dan juga anak-anak, qadarullah saya dapat undangan untuk ceramah teman-teman semua di Boston di Amerika. Jadi ibu juga ikut, makanya setelah ini ibu mau istirahat karena perjalanan sangat panjang. Insya Allah esok kami akan berangkat menuju ke bandara dan kita akan kira-kira mungkin ada hampir 1 bulan berada di Amerika dengan mengelilingi beberapa state yang sebenarnya agak sedikit khawatir karena sebenarnya seminggu ini anak-anak lagi kurang sehat, kemudian ibu juga harus banyak istirahat. Jadi doakan sehat supaya ibu bisa fit, anak-anak bisa fit dalam perjalanan kami besok insya Allah menuju ke Amerika. Perjalanan kami ke Amerika juga bukan sekedar jalan-jalan karena di beberapa tempat saya ada ceramah di situ teman-teman semua. Dan saya berterima kasih kepada ibu karena selalu mendampingi perjalanan anaknya ini. Iya, kalau cucunya ikut, ibu ikut. Gimana ada cucu di situlah ibu berada. Kalau pakai nggak bawa cucu, ibu nggak mau. Jadi sampai pertengahan Januari kami akan ada di luar. Persiapannya sebelum berangkat pertama kesehatan. Itu paling penting. Jadi kemarin kita juga sudah bawa ibu ya. Ibu ada suntik vitamin-vitamin tertentu karena sebenarnya ada kekhawatiran sedikit pada saya, yaitu tadi ya karena anak-anak dalam kondisi yang kurang fit, ibu juga. Tapi kemarin kita sudah bawa ibu ke satu tempat untuk disuntik vitamin. Semoga ibu lebih kuat dan hari ini pulang dari sini ibu akan istirahat. Ya, semalaman. Karena besok kita akan berangkat insya Allah. Jadi pertama itu, kedua karena masuk musim dingin ya teman-teman sekalian, winter kan. Ya itu juga ya karena winter ini cukup luar biasa memakan energi dan ditambah kami ini akan berpindah-pindah state, berpindah-pindah kota. Jadi perjalanan kemungkinan akan melelahkan. Jadi persiapan kesehatan, persiapan baju. Insya Allah ibu kuat, asal ibu nggak main salju. Ibu jangan main salju. Ibu nggak kuat main salju, takut. Sejatinya di malam pergantian tahun ini Oki bisa berkumpul dengan keluarga besarnya. Namun Ricis dan Cindy tak ikut lantaran memilih berlibur ke Pulau Dewata, Bali. Bunda Cindy dan Ricis akan menghabiskan akhir tahun ini Cindy, Ricis, Darian juga suami Cindy, Moana ikut Yusuf ke Bali insya Allah. Insya Allah. Berlibur keluarga. Kami